البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Hadisul Hadi wa Tis'un ba'da khamsimi'ah. Hadis yang ke-591. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan, Masu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal islami syai'a illa a'ta. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu atas nama Islam, kemudian dimintakan sesuatu atas nama Islam, kemudian kecuali apa? Kecuali beliau akan memberi. Buktinya apa? Nah, sekarang Anas menunjukkan buktinya, bukan sebagai batasan tapi contoh buktinya. Walaqad ja'ahu rajul, sungguh demi Allah telah datang kepada beliau seorang lelaki, fa'atahu ghanaman baina jabalain, lalu beliau memberi lelaki tadi kumpulan kambing di antara dua gunung. Bayangkan kambing di antara dua gunung, itu ada 10 atau 20, mungkin ratusan ya, atau mungkin ribuan. Oh iya, betul-betul apa? Kedermawanan yang tidak masuk akal untuk kita. Tapi beliau memang orang terbaik. Faraja'a ila qaumih, lalu orang ini pulang ke kaumnya. Faqal, lalu dia mengatakan, ya qaum aslimu, wahai orang-orang, masuk Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhshal faqr, karena sesungguhnya Muhammad itu memberi suatu pemberian yang polanya adalah pemberian orang yang tidak takut miskin. Berarti apa? Udah, ambil semua sesuka kalian, saya tak takut apa-apa, saya tidak akan menahan apapun. Ini Rasulullah. Wa in kana rajulu, in di sini adalah mukhafafah minas saqilah. Innahu, asalnya innahu kana rajul, sesungguhnya ada seseorang yang dia dulunya itu la yuslimu ma yuridu illa dunya, benar-benar dia masuk Islam tidak menginginkan kecuali karena dunia saja. Fama yalbasu illa yasiran, tidaklah dia bertahan kecuali sebentar saja. Hatta yakunal islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma alaiha, sehingga atau sampailah Islam itu menjadi lebih dia cintai daripada dunia dan apa saja yang ada di atasnya. Rawahu Muslim. Baik. Hadis yang agung ini, dan semua hadis agung tentunya, di sini menjelaskan karakter yang indah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh para pensyarah hadis ini, Ali Al-Qari, demikian pula Pak Imam Ibnu Utsaimin dan yang lain-lain, tentang kedermawanan tertinggi yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Tertinggi maksudnya sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Abu Bilal Al-Hadrami hafizahullah, tertinggi untuk karakter manusia. Inilah yang, yaitu apa? Hanya beliau dan semacam beliau, yaitu para rasul yang mampu mencapai itu. Yaitu apa? Sampai-sampai tidak diminta sesuatu atas nama Islam kecuali pasti beliau memberikannya. Yaitu beliau senang, suka memberikan harta yang banyak kepada para mu'allafah qulubuhum, orang-orang yang hatinya dilunakkan untuk Islam. Sebagaimana di dalam hadis muttafaqun alaih tentang kisah masuk Islamnya para pemimpin Quraisy. Kalau nggak salah siapa itu? Anda lupa namanya, Hilal bin Umayyah atau siapa, 4 orang. Ada Zaid al-Khail, ada juga apa Aqra bin Habis dan Uyainah bin Hisn. Ada yang tiap orang dari mereka dikasih 100, ada yang dikasih 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100, 400, bukan kasih kucing tapi unta. Baik, pemberian yang dermawan sekali. Kita satu unta aja entah berapa juta harganya itu. Baik, juta rupiah kalau di sini tak tahu. Baik, di sini sampai seperti itu. Pasti beliau memberikannya. Baik, nah di sini ada faedah menunjukkan apa?
Yang namanya jihad, menegakkan dan mendakwahkan Islam itu terkadang dengan jiwa, terkadang dengan tenaga, terkadang dengan harta. Di sini Rasulullah semuanya beliau kurbankan, beliau serahkan untuk Allah Ta'ala. Sekarang apa? Harta. Padahal beliau, kata Syekh Utsaimin sendiri, kehidupan sehari-harinya adalah seperti kehidupan para fuqara. Terkadang makan, terkadang beberapa hari tidak makan, terkadang sampai 2 bulan berturut-turut tidak keluar asap dari rumah beliau, asap dalam artian masak-masak dan seterusnya. Tapi untuk masalah pemberian ternyata sampai sedermawan itu. Walaqad ja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalain. Dan sungguh benar-benar telah datang kepada beliau seorang lelaki, dan beliau yang lain adalah orang Badui. Baik, lalu Rasulullah memberikan kepadanya kambing-kambing. Ghanam ini adalah kumpulan dari syah, kumpulan dari kambing. Jadi ghanam ini banyak. Banyak sampai apa di sini? Baina jabalain, di antara 2 gunung. Baik. Faraja ila qaumi, berarti apa dohirnya? Dia sudah masuk Islam. Buktinya nanti dia mengajak umatnya untuk kaumnya untuk masuk Islam. Baik. Maka Syekh Utsaimin mengatakan, sungguh Rasulullah itu arafat wa arafa dawa'ah. Rasulullah tahu penyakit dan Rasulullah tahu obatnya. Apa penyakit diantaranya? Yaitu al-bukhl, yaitu sikap kedekut, sikap pelit. Rasulullah tahu karakter manusia memang seperti itu. Nah, Rasulullah tahu obatnya. Obatnya apa? Ya sudah, kasih dia harta yang banyak, nanti dia boleh berubah itu. Tentunya tidak berhenti sampai di sini. Setelah masuk Islam tentunya apa? Didakwahi dan diajari, disirami. Karena itu baru tunas, baru tanaman yang muncul dari baru benih saja. Kalau tidak disiram boleh mati. Baik, maka ini baru tahap pertama, bukan kemudian berhenti sampai di situ. Baik. Dan ini makruf bahkan apa di kalangan para apa istilahnya itu PR, public relation, demikian pula orang-orang yang bertugas untuk membuat connection itu makruf yang Anda baca di buku-buku itu untuk berhubungan dengan orang. Apa itu? Di antara politik terbaik adalah politik perut. Nah, kalau ada masalah, coba kita musyawarahkan di restoran, jom sini. Biasanya setelah makan kenyang dan sedap, senang diajak bicara orang. Nah, itu biasa dan itu sesuatu yang masuk akal. Baik. Jadi rata-rata obat manusia masalah itu. Berapa banyak orang tidak mau masuk Islam? Sebabnya karena apa? Karena takut nanti jadi miskin. Nah, jangan khawatir. Rasulullah menyerahkan Baitul Mal untuk itu. Yang penting apa? Allah menyelamatkan orang itu dari neraka. Cuma tentunya tidak berhenti sampai di situ. Setelah itu didakwahi agar betul-betul Islamnya jadi baik. Baik. Maka orang ini kemudian pulang. Padahal kata para ulama, dia sekedar datang ke Rasul untuk minta harta, seperti di beberapa kisah orang Badui yang lain. Karena Rasul sebagai pemimpin, mereka membayangkan pemimpin itu hartanya banyak, suka mengumpulkan. Karena di zaman jahiliyah, setiap pemimpin kabilah itu berhak mendapatkan 1/4 harta. Alhamdulillah, besar sekali. Nah, mereka membayangkan Nabi macam itu. Padahal apa? Untuk khumus saja 1/5 rampasan perang itu sendiri dibagi-bagi antara Nabi dengan para fuqara dan fisabilillah. Yang lain 4/5 diberikan kepada kaum muslimin. Sering Rasulullah SAW khumusnya sendiri dibagi-bagikan. Padahal beliau sendiri kehidupannya kehidupan fakir. Baik. Jadi beliau tidak mengambil sampai 1/4 seperti zaman jahiliyah. Bahkan yang 1/5 yang dibagi-bagi antara beliau dengan anggota khumus yang lain pun beliau bagikan. Baik, maka di sini Rasulullah memberi tidak seperti pemberian Syekh Qabilah. Dari 1/4 mungkin berikan berapa. Ini bahkan apa? Beliau berikan seperti di antara 2 gunung, kambing sebanyak itu. Maka ya sudah, sampai seperti itu jelas apa yang tersisa. Oh, nggak ada lagi kebencian pada agama Islam seandainya memang ini diterapkan. Baik, bukanlah terbalik orang Kristen yang suka bagi-bagi kalau di Indonesia itu. Akibatnya apa? Orang suka ke situ, mereka mengeluh kalau kami minta ke bazis, badan amal zakat, infak dan sedekah dipersulit, kami harus isi borang banyak gini-gini, belum tentu kami dikasih. Akhirnya banyak orang yang lebih suka ke gereja-gereja. Na'udzubillah. Baik, ini terbalik dan menyedihkan. Baik, faqal ya qaum aslimu. Maka orang ini pulang bukan sekedar suka pada Islam, bahkan mengajak orang lain. Ini karakter manusia, karakter manusia yang masih baik. Kebaikan bukan hanya untuk dia, tapi juga mengajak orang lain agar dapat yang seperti itu juga.
Wahai orang-orang, hendaknya kalian masuk Islam. Fa-nya adalah fa ta'liliyah. Kenapa sih kami harus masuk Islam? Nah, jawabannya ini. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhshal faqr. Ata'a di sini mansub ala apa? Maf'ul li ajli apa itu? Maf'ul mutlak. Yaitu libayani nau'iyatil ata. Menjelaskan jenis dari fi'il yu'ti tadi itu, yaitu pemberian bukan pemberian biasa, tapi pemberian seperti orang yang tidak takut fakir sama sekali, pemberian yang luar biasa. Baik. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam syarah hadis ini, orang Badui ini tidak mengatakan hendaknya kalian masuk Islam agar kalian masuk surga dan selamat dari neraka. Tapi apa? Kalian masuk Islam aja karena nanti kalian diberi harta yang banyak. Jadi dakwahnya berdasarkan duniawi. Kenapa? Jelas dia belum punya ilmu. Dia tahunya apa? Islam ini agama dermawan dan itu tidak masalah. Baik. Sebagaimana di dalam hadis-hadis yang lain. Bahkan apa? Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang mana apa itu Rasulullah bersabda apa itu wa yadkhulu aqwamun lil jannah alas fis salasil. Ada beberapa kelompok orang yang masuk surga dalam keadaan tangannya terbelenggu di rantai. Baik. Kenapa? Karena dia jadi tawanan. Lalu setelah melihat Islam itu baik, maka dia masuk Islam. Bukan karena kesukaan hati sejak awal. Bahkan dia jadi tawanan, dia perang lebih dulu menyerang Islam. Jadi sebab masuk Islam itu banyak. Nah ini diantaranya orang masuk Islam karena dia ingin kaya. Ini tidak apa-apa. Karena apa namanya mu'alaf, orang baru lunak hatinya. Nggak masalah pakai cara itu. Rasulullah pakai cara itu untuk sebagian orang. Adapun orang yang karakternya sangat hebat dan dia itu IQ-nya tinggi, maka apa? Dia masuk Islam bukan karena harta, tapi karena tahu Islam ini hujah yang betul dan agama yang lurus. Orang lain-lain caranya, lain-lain karakternya, maka cara mengislamkan dia pun lain-lain. Baik. Yang penting apa? Bukan penipuan seperti yang dulu dakwah di banyak tempat itu, dakwah yang dipakai oleh sebagian wali songo. Nggak apa-apa. Dia yang penting bilang la ilaha illallah walaupun dengan cara syirik. Ini nggak ada gunanya berarti. Macam itu. Sampai sekarang, sampai beratus-ratus atau ribuan tahun orang jadi taunya la ilaha illallah itu tidak masalah. Setelah itu dia sujud ke kubur pun tidak masalah. Ini keliru besar. Baik. Kemudian disebutkan di sini maka mereka pun masuk Islam, tetapi apa? Karena memang ingin mendapatkan harta. Cuma apa? Dijelaskan oleh Anas, wa in kana rajulu la yuslimu ma yuridu illa dunya. Sungguh benar ada orang, benar-benar memang ada orang yang dia masuk Islam tidak menginginkan kecuali karena mencari dunia saja. Tetapi apa? Famayal basu illa yasiro. Itu enggak lama. Tidaklah dia tinggal dalam situasi itu kecuali sebentar saja, hatta yakunal islamu ahabba ilaih, sehingga Islam menjadi lebih dia cintai minat dunia wa ma 'alaiha, daripada dunia dan seisinya. Baik, dari mana dia mendapatkan ini? Dari tarbiyah, dari pendidikan Rasul SAW. Jadi bukan hanya disuruh masuk Islam lalu dah biarkan gitu aja. Tetap setelah itu dididik baik-baik. Ya ini baru dunia segini aja engkau sudah apa? Sudah menyukainya. Sementara yang Allah janjikan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma 'alaiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baru kambing di antara 2 gunung aja itu jelas kita semua suka. Bagaimana dengan sekedar sholat 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya bukan sebanyak itu, bahkan lebih banyak lagi, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana sholat subuhnya dan seterusnya. Baik. Belum lagi sholat yang lebih baik dari sholat subuh, itu sholat asar. Oh ternyata pahala banyak-banyak sekali. Akhirnya apa? Betul-betul dia sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta pada Islam. Akhirnya apa? Dunia ini nggak ada apa-apanya bagi dia, walaupun asalnya macam itu. Dan kata Syekh Utsaimin, ini seperti ucapan sebagian salaf, apa itu? Tolaknal hadis lid dunia fa'aba alainal hadis illa lillah. Yaitu kami dulu mencari ilmu, mencari hadis karena ingin dunia. Dan ini biasa. Dulu banyak orang yang dia belajar ilmu tujuannya apa? Oh, sebenarnya jadi ustadz itu sedap ya. Sekitar bicara nanti dapat duit gini. Atau apa jadi mufti atau apa. Itu wajar, namanya belum punya ilmu. Tapi setelah dia betul-betul belajar yang dapat taufik, bukan belajar sembarangan untuk sekitar cari ijazah, bukan. Belajar sungguh-sungguh, akhirnya dia tahu apa makna ikhlas dan apa ruginya orang yang tidak ikhlas dan seterusnya. Maka apa? Ilmu itu enggan untuk
untuk merasuk ke dalam dirinya kecuali kalau dilakukan lillahi ta'ala. Akhirnya dia betul-betul ikhlas. Dan ini asar yang sahih dari Mis'ar bin Qidam Ar-Ru'asi, juga dari Syu'bah, juga dari siapa itu? Ma'mar bin Rashid dan seterusnya. Baik. Jadi awal-awalnya niatnya mungkin keliru. Ini namanya baru belajar. Tapi setelah betul-betul belajar, tahulah dia hakikat yang sebenarnya sehingga berubah jadi bagus dan betul-betul jadi imam, betul-betul jadi orang yang ikhlas, diberkahi dan seterusnya. Baik. Dan ada beberapa faedah yang lain, intinya adalah Rasulullah SAW mengajarkan kedermawanan. Dan kata ulama, kata Ali Al-Qari, ini menunjukkan bahwasanya kedermawanan ini memiliki kesan yang sangat besar di dalam dakwah. Baik. Di dalam agama apapun, orang kalau lihat pemeluk agama itu dermawan pada dirinya, dia akan suka itu dan ma'ruf. Makanya Syekhul Islam dalam kitab beliau At-Tuhfatul Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah, beliau mengatakan innal qulub majbulatun ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Sesungguhnya hati itu tercetak untuk cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Baik, maka jangan heran kalau banyak orang tidak suka Islam tapi suka Kristen. Kenapa? Karena para dai Kristen suka bagi-bagi duit, suka bagi-bagi, kalau di Indonesia Meki, atau bahkan ada sebagian mereka yang datang ke university pakai jilbab, mengatakan kalau Anda mau ke gereja, saya ini wanita Kristen, kalau Anda mau ke gereja, saya akan serahkan diri saya pada Anda, kita kawin. Wah, banyak orang yang terfitnah itu, naudzubillah. Baik. Jadi memang ini karakter manusia, suka pada orang yang berbuat baik pada dia, dan sebaliknya benci pada orang yang berbuat buruk. Maka banyak ulama mengatakan, yaitu banyak dari kaum muslimin yang justru menyebabkan orang lari dari Islam karena tidak menegakkan syariat Islam itu sendiri dalam masalah akhlak, dalam masalah keadilan dan seterusnya. Sehingga bukan jadi dai yang baik, tapi malah mengajak orang untuk benci Islam. Naudzubillah. Dan pembahasan lain banyak. Cuma kata Syekhul Islam nggak berhenti sampai di sini. Setelah ini orang harus diingatkan bahwasanya siapa yang berbuat paling baik pada kita. Jelas Allah Ta'ala. Sebelum kita lahir, sepanjang kita lahir, sepanjang hidup kita, siapa yang paling banyak jasa? Allah Ta'ala dari awal sampai akhir. Maka tidak boleh ada yang lebih dia cintai daripada Allah Ta'ala. Kalau sekedar orang berbuat baik sedikit aja kita suka pada dia, gimana ketika Allah Ta'ala yang memberi? Harusnya dialah yang lebih kita cintai, lebih kita taati, dan lebih kita patuhi dan seterusnya dibanding yang lain-lain. Ilahuna wallahu a'lam. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.